sekolah. Dari Bapak Sukirno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya baru semangat orang puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Sukamili, Pak Sekolah SD 02, Pak Suryadi, Bapak Dewan Guru, dan yang memuliakan Bapak Ibu wali murid kelas 6 tahun 2024-2025 yang sudah sekarang jenjang SMP ya. Begitulah Bu ya, anak terus lanjut kita ya begini-begini aja ya. Jadi kalau bicara tua Bu sekalian, saya tadi menemui seorang wanita di bawah. Gak taunya alumni sini Bu, sudah menggendong bayi 2 tahun, nungguin anaknya TK. Pak karena ingat saya enggak, siapa ya Allah, ternyata saya dari kakak juga. Ternyata anak yang saya ajar sudah gendong anak 2. Alhamdulillah, anaknya sudah dibesarkan lagi. Yang kelas 1 silakan. Tapi dalam Allah kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita terpilih menjadi orang-orang yang diizinkan masuk bulan Ramadan. Ya, diizinkan oleh Allah untuk masuk bulan Ramadan. Kalau bicara izin nggak izin, berarti kita istimewa. Kenapa istimewa? Karena tidak semua orang diizinkan masuk di bulan Ramadan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya. Sekalian dirahmati Allah, ini kita akan tetap lanjut dengan tema BPI ya, Bina Pribadi Islami. Standar SIT itu ada BPI guru, tendik, ada BPI siswa, dan ada orang tua. Dan kami dari sekolah mohon maaf, standar BPI orang tua di BPI itu belum ideal. Kenapa belum ideal? Idealnya itu ya minimal sepekan sekali lah, sebulan sekali kita kumpul, mengupgrade keimanan kita, mengupgrade rupiah kita, gitu ya. Mungkin kalau ibu bapak yang punya saudara ataupun nanti anaknya jenjang SMA yang sekolah di CSIT itu sudah stabil secara finansial dan lainnya, bisa jadi akan ada BPI yang itu setiap bulan atau setiap pekan. Kenapa? Karena yang mau masuk surga bukan hanya anak, tapi juga kita semuanya, gurunya juga mau surga, orang tua juga kita ajak masuk surga. Surga terlalu luas kalau hanya untuk anak-anak kita semuanya. Jadi izin ini saya berbagi materi Bina Pribadi Islami orang tua. Terus kalian, ini kalau bicara pengalaman, ini kayaknya banyak sudah pengalaman dari saya. Ini depan saya Pak Budi ini Nova sudah kuliah Pak ya. Nah, anak saya baru mau masuk kuliah, berarti secara senior senioran beliau. Ini sampingnya ini hanya bapaknya Pak Siva ya. Nah, Pak Siva Amanda. Tadi yang di bawah temannya Siva Pak. Saya temannya Siva Pak. Oh yang saya. Jadi ini banyak yang lebih pengalaman dari saya. Tapi hari ini kaderullahnya, takdirnya saya yang depan. Jadi sama-sama kita belajar. Dan saya berharap pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat semuanya. Sekalian izinkan saya Sugirno, ini keluarga saya. Jadi kalau bicara judulnya ini pola asuh yang untuk akil balik, senasib karena saya di sini sebagai kepala sekolah, sebagai wali murid juga. Karena saya juga sekarang masuk SMP di kelas 1, kelas 7. Berarti saya juga wali murid juga.
Jadi izinkan saya berbagi ini, semoga bermanfaat. Judulnya agak krusial Bapak sekalian, karena ini yang lagi digarap secara nasional oleh JST. Tarbiyah Jinsiah namanya. Kenapa ini dibahas? Ini secara nasional, kepala sekolah, guru ini diharapkan untuk bisa ikut agenda namanya Tarbiyah Jinsiah, terkait dengan masalah pola asuh akil balik anak kita semuanya. Dan saya yakin dari 12.229 kalau nggak salah siswa terbangkit tahun lalu, sepertinya baru BU yang mengadakan bab seperti ini. Tepuk-tepuk buat itu semua ya. Jadi ini hadiah terbaik untuk orang tua. Ketika Pak Mukti menyampaikan pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam, JST sudah 4 tahun yang lalu dengan deep learningnya. Sudah di rumah anak kita semuanya. Hanya mungkin panennya nanti ketika dewasa. Hari ini ketika dunia pendidikan dibutuhkan masalah tarbiyah jinsiah, kita sudah duluan juga hari ini. Ya. Kenapa? Karena untuk menjawab tantangan sekarang ini. Mari kita bahas. Sekarang ada ada pola asuh anak usia akil baik. Saya ambil 4 kata. Yang pertama pola asuh, yang kedua akil baliknya. Ya. Secara akil balik ini kayaknya ada yang kurang pas. Kopi saya prop sebut ini akil balik. Kalau nggak salah harusnya pakai Q ya. Akil balik ya. Jadi bicara akil orang yang berakal, yang dimana udah sanggup, berarti sama dengan kita yang sudah dewasa. Kemudian kata balik, ya di sini kalau kata balik adalah sudah cukup umur, maka nanti kita bahas. Jadi akil itu berakal, balik itu kata dengan umur. Kenapa ini penting saya berikan? Karena krusial betul jemaah Allah, jemaah lagi isi pengajian bu. Baik semuanya, kenapa penting sekali? Karena faktanya ini cukup krusial kalau nggak diketahui oleh orang tua semuanya. Ya, aku sudah balik. Contoh hari ini ada anak kita yang sudah balik nggak bisa mandi wajib, itu kan ngeri juga. Hari ini sudah balik, tapi sholatnya masih mainan, ngeri juga. Kalaupun hari ini ada anak kita yang yang laki sudah sunat sudah ibadah juga sudah, tapi kok sholatnya masih mainan, berarti baru akalnya saja, Pak. Baru baliknya saja, akalnya belum ada. Akil balik dalam Islam. Akil itu terkait dengan mental anak. Tapi kalau balik itu terkait dengan kedewasaan fisik. Bu sekalian, di kelas 4 itu sudah ada yang banyak haid, Bu. Kelas 4, ada yang mungkin anak ibu yang perempuan kelas 4 haid kemarin? Belum? Oh, di sini sudah banyak sudah haid. Subur berarti, Pak. Subur, betul, Pak. Ya. Karena kalau balik ini, Bu sekalian, ini terkait dengan nutrisi. Nanti saya bahas. Kenapa kok anak sekarang banyak yang sudah balik padahal masih kecil? Karena nutri subur, Pak ya. Ketambahan MBG lagi ya. Baru begitu MBG-nya ya. Kenapa ya? Akil dan balik sudah kebayang perbedaannya ya. Nanti kita akan lanjut. Nah ini yang jadi masalah, Bu sekalian. Seusia saya yang mungkin generasi tahun lahir 81 Pak, tapi sudah berblokar putih gitu ya. Saya lahir 81 Pak, tapi sudah keblokar audisi ya. Kayaknya lebih tua Pak Budi, tapi Pak Budi lebih muda nih. Iya, saya 81 Bu, Pak kami 78 ya. Lebih tua, umurnya lebih tua Pak kami, tapi face-nya tuaan saya kayaknya ini. Seusia saya ataupun bagus semuanya, ini berjalan bersamaan, bagus sekali. Antara balik dan akil itu berjalan bersamaan, tetapi anak kita yang sekarang itu ketinggalan akalnya. Ini fakta lapangan. Anak zaman sekarang itu akilnya ketinggalan, tapi duluan baliknya, dan itu bermasalah luar biasa. Jadi kalau orang
tua nggak tahu bab ini, judulnya yang bermasalah anak atau orang tua? Orang, bukan anak kita yang bermasalah, tapi orang tua yang bermasalah karena nggak tahu bab ini. Hari ini saya mengalami sendiri, anak saya si Fahri ya, Lukas nama sama juga. Dia bongsor dia, kalah saya lah dia. Ya. Tapi kalau anak saya ini walaupun sudah saya tes pak, tes. Kalau mimpi bahasanya saya belum ragu, karena kalau mimpi bahasa cuma sendok ya. Jadi kalau anak laki-laki kita itu mimpi bahasa hanya sendok teh. Jadi mau hanya bahasa di sekitar celana dalamnya. Ini kalau bicara ini izin bagus dulu ya. Bab akil balik ini izin ini kita bahas masalah juga laki wanita, laki-laki dan perempuan. Dalam Islam itu nggak tabu soal. Jadi kalau ini bahasanya laki-laki itu hanya sekitar 1 sendok makanlah. Jadi enggak. Tapi kalau sudah nyebar berarti dia ngomong. Mie basah nggak kemana-mana bu. Sekitar sendok lah. Yang basah itu. Jadi kita punya permasalahan, laki perempuan anak kita itu akil dan baliknya nggak jalan bersama. Duluan baliknya daripada akil dan baliknya. Sehingga kalaupun nanti ibu-ibu bapak-bapak yang sholat tarawih di Kecubung, sholat tarawih di mana? Masjid mana pak yang di? Oke, yang di Al-Hidayah pak ya? Al-Hidayah atau Al-Ikhlas belakang. Kok itu SMP kok masih mainan? Ya wajar karena bu. Kenapa? Karena baru balik, belum akhirnya belum. Dan kita selalu ngamuk, teriak mengeluh, awasannya padahal ternyata kita yang salah. Anak ini belum berakal, hanya masih di usia balik. Nah, tadi Bu, balik itu terkait dengan nutrisi. Jadi kalau nutrisinya keren, ya dia akan cepat. Ini Bu, kalau waktunya panjang, saya sebenarnya membahas masalah nutrisi Bu. 2, perhatikan Bu, anak-anak Bu yang konsumsinya ayam, perhatikan. Ayam non kampung Pak ya. Pokoknya ayam yang bukan ayam liar, yang konsentrat. Maka perhatikanlah pertumbuhan saat ini. Kalau sana ditimbang-timbang pulang lagi ke depan kalau makan ayam yang sedikit. Kenapa sekalian belum nutrisi ayam sendiri? Karena dalam siklus rantai makanan, siapa yang terakhir makan itulah hidupnya terakhir. Jadi kalau dalam rantai makan itu ayam itu makan macam-macam makanan yang itu nggak bagus untuk manusia, tapi di manusia rantai terakhir ada di tubuh kita. Ya, maka itu akan menentukan tubuh kita. Maka banyak macam-macam. Belum lagi ayam tiren yang itu disembelih tanpa baca bas, karena darahnya keluar habis. Nutrisi, dan ini ternyata di usia 9 sampai 12 tahun, berarti kelas berapa ini? 7, 8, 9, kelas 4. Karena nutrisinya yang berlebih. Nah, makanya Anda kalau orang tahu dia ngomongin kamu nggak mau, kalau bukan ayam kampung nggak mau. Bahkan yang lebih baik kalau kita nyontor Ustaz Al-Hidayah, ibunya dulu pasti akan memberikan ayam kampung dan dipotong pada seorang ustaz. Jadi Ustaz Al-Hidayah itu kalau katanya ibunya nggak pernah memberikan makan kalau ayam bukan dari sembelihan kalau kita enggak. Yang potong ada, beli gampangnya Bu, beli chicken ya, chicken sana sini. Ternyata imbasnya luar biasa. Jadi kalau maaf anak kita perilakunya susah diatur ya karena faktor nutrisi juga berpengaruh. Kemudian akil itu kedewasaan mental. Nah, kapan umurnya Bu? Masya Allah. Siapa yang sudah memkuliahkan anak Pak? Laki-laki, maaf yang punya laki-laki siapa? Ya sudah kuliah. Masih minta uang Bu? Hah? Masih berbeda? Yang salah anak atau orang tua? Kita bahas ya. Karena faktanya Pak, karena mereka baru balik Bu, belum berakal. Kalau akalnya jalan, berarti dia nggak akan minta sama ibu. Saya kasih
ini ke pusat ulum sebelum saya menikah dengan Bu Emi, bahkan sudah menikah. Akhirnya gimana minta umur? Enggak. Saya diwakili Pak Yai, Pak Yai masuk. Pokoknya Mas Kerno jangan sampai minta sedikit pada Bapak. Ternyata baru tahu ilmunya saya. Oh, Masya Allah. Kenapa anak laki-laki yang sudah balik itu nggak boleh minta uang sama orang tua secara kecor-coran itu? Kita bahas nanti. Kebayang Bu ya? Ini lanjutnya. Ini saya harusnya ini satu persatu saya bahas, tapi karena waktu nggak lama, saya percepat saja. Udah mau jam 2. Akil itu kan dewasa mental, satu. Kemudian balik dewasa di fisik. Jadi kalau anak kita yang maaf yang pernah gombel-gombel udah nggak berani gini-gini, nggak main update, padahal Masya Allah mereka pengen main apa kan? Tapak gunung semua. Pada nggak berani mereka, malu. Ininya masih anak-anak tapi tubuhnya bukan anak, malu mereka. Kemudian pengaruh pendidikan, jadi akalnya itu cuma dari pengaruhnya. Semakin banyak pengaruh tentang maaf, komunikasi orang tua, baca buku, maka ada situ. Kedua pengaruh sih, jadi baliknya itu karena pengaruh nutrisi tadi subur. Ya. Yang jadi masalah adalah Islam sudah mengajarkan sistem tubuh manusia itu makanlah ketika lapar, berarti sebelum kenyang. Ini enggak Bapak Ibu, anaknya main seharian enggak lapar, tapi Rene nih makan deh, makan. Pagi enggak sarapan disuapin padahal enggak pingin. Ini pola asuh yang kurang tepat juga. Padahal dalam Islam makanlah setelah ketika lapar, berarti sebelum kenyang. Jadi sinyal makan anak kita bukan pagi, siang, sore. Kapan dia lapar itu kita. Ini enggak, pagi harus pada lemaknya sudah banyak sih. Belum di sininya aduh ya. Itu empatnya terus. Kemudian berkembangnya akal. Kalau akalnya berkembang tadi. Harusnya kalau SMP Allahu Akbar, ini enggak masih ya begini, mas usuk aja. Ada SMP. Nah, pertama bapaknya juga begitu ya. Kemudian berkembangnya nafsu. Nah, nafsunya berkembang. Kalau balik nafsunya berkembang. Akalnya ada fungsi tanggung jawab. Anak kita yuk hanya merevisi sandal aja nggak jalan anak kita kan. Bajunya masih berhanduk terus. Karena belum akal. Nah, bicara balik fungsi reproduksi. Maka ini bagi kita yang punya anak perempuan, bapak, ibu-ibu, doanya kenceng Pak. Kenapa? Anak kita itu walaupun kecil sudah balik, itu sama dengan emak-emaknya kan. Kalau dibuah juga bisa hamil. Ngeri enggak? Ngeri Bu. Kenapa? Karena balik itu reproduksi sudah standar, sudah jadi. Sel telurnya juga sudah ada, rahimnya juga sudah ada, ya kan? Bahkan siklus haidnya jalan. Yang perempuan kalau anak kita yang perempuan haidnya nggak ada, harus sinyal penting tuh Pak. Kalau punya anak perempuan kok haidnya nggak ada, harus sinyal penting itu, harus diurus cepatnya. Kenapa kok haidnya nggak lancar? Atau ngorban dalamnya. Kenapa? Ada seorang wanita yang maaf dia nggak haid sama sekali. Di Majalaya ada. Enggak ada. Kemudian orang kalau akhir dia punya kemandirian tanggung jawab. Tapi kalau balik hidup dan instingnya ada. Ini insting hidup dan mati aja deh. Terus kalau nah ini PR-nya. Kalau kita ingin tumbuh akilnya dulu, maka siapa yang berperan Bu? Halo para ayah, bapak. Halo. Halo. Halo bapak. Halo. Ini Bu, tepuk tangan buat Bapak. Tepuk tangan Bapak. Nah, biasanya kalau sekolah ini mana semua. Semoga bapaknya dimudahkan rezekinya dan sehat terus. Jadi kalau bicara akal anak kita, maka yang peran paling banyak siapa? Bapak. Tapi kalau bicara baliknya, maka yang berperan paling banyak adalah ibu. Bayang Bu, ini nanti ini file saya kirim ke wali kelas biar direnungkan di rumah. Bapaknya datang biar lihat. Kira Pak, jadikan ini. Remaja Bu ya, ini.
Oh iya, sekarang nanti. Clear Bu ya? Permasalahan kita di pola asuh adalah antara akil dan balik tidak berjalan bersama, datangnya nggak bersama. Itu masalah kita bersama. Dan harus ibu bapak antisipasi setelah pulang dari sini. Lihat, ternyata di usia 22 tahun, Masya Allah. Jadi kalau SMA masih nggak karu-karuan dia, sekarang belum akal, makanya belum maksimal. Remaja ini sama juga. Ini gambarannya 10, 13, 14 sampai 19, 21 baru remaja. Jadi kalau misalnya ada anak kita usia SMP masih remaja dini, masih remaja begini. Kemudian bicara masa remaja, proses perubahan anak menjadi orang dewasa yang terjadi karena pelepasan hormon-hormon yang berasal sebuah fase di otak palu ini. Ini gambar kepala sebenarnya, tapi enggak jelas. Hipotalamus dan apa itu Pak? Peluruan gerak. Jadi di sini ada otak yang fokus untuk hormon sampai ini gambarnya tumbuh sebenarnya. Gambar sini ada gambar laki perempuan telanjang sebenarnya. Nah, saya potong. Ya. Jadi ini kenapa? Ketika hormon ini aktif, maka dia sampai yang perempuan ke bagian sel telur, ovum, yang laki ke bagian testisnya, spermanya. Ini kuncinya. Nah, jadi remaja itu pasti akan seperti perkembangannya. Satu, clear, Bu sekalian, kita punya masalah apa tadi? Antara akil dan balik, anak kita jalannya atau datangnya tidak bersama. Duluan mana? Duluan balik. Jadi kalau lihat anak kita maaf, kelakuannya seperti saat ini, sholat masih mainan, tahu nggak ada, maka coba Pak, astagfirullahaladzim. Dan fakta yang harus terima, anakku belum akil. Dan PR kita mempercepat itu untuk segera akil. PR itu situ. Sekarang kalian pola asuh. Jangan apa? 8 menit lagi. Kebaca yang belakang Pak Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi dalam pola asuh anak kita harus berusaha berpatokan pada surat An-Nisa ayat 9 ini. Kenapa? Kita perlu khawatir keturunan kita seperti apa nanti. Nah, Ibu. Jadi dari ayat surat An-Nisa ayat 9 ini, maka ada dua kekhawatiran manusia. Yang pertama, nanti kalau wafat saya mau kayak mana anak saya? Nabi Ibrahim bermasalah, anak, nanti kalau saya meninggal, apakah engkau masih menyembah Tuhan? Ibrahim bermasalah, tanya pada anaknya. Yang kedua, yang pertama, kita khawatir meninggal keturunan yang lemah. Kemudian yang kedua, kita khawatir masa depan mereka. Sudah khawatir kalau keturunan lemah, kita juga khawatir masa depan mereka. Bapak lu cuma di pondok sana pokoknya sampai kuliah, itu masa depan mereka. Ya kan? Dengan uang buat lah, dengan biaya mahal dibayarin, bahkan. Karena khawatir dengan dua ini. Tetapi indahnya agama Islam, Allah pun memberikan jawabannya di surat An-Nisa di ayat yang sama. Untuk menutupi dua kekhawatiran ini, Allah dengan solusi. Apa itu kalian? Satu, bertakwalah kepada Allah. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan berbicara dengan kata yang baik dan benar. Bisa jadi ya, kita masih punya intel banyak untuk memastikan dua ini, Bu. Kalau ibu bapak punya HP Android, buka ayat ini, maka
di ayat 8 dan sebawah di 10-nya itu tentang warisan, Bu. Dan saya mempelajari ayat ini, mentadabburi ayat ini, ternyata walaupun ayat ini menyatakan sebagian besar tentang warisan, ternyata warisan terbaik untuk generasi penerus bukan harta benda. Kalau mau waris kan pasti misalnya tanahnya berapa, rumahnya lima ya, gitu ya. Kalau mau waris berarti kan harta benda. Tetapi pesan yang disampaikan di ayat ini bahwasanya harta itu bukan warisan yang paling utama. Terus apa? Yaitu tadi apa? Dalil. Ya. Ada sebab. Apa dasarnya Pak Kirno? Ini dasarnya. Ya. Kenapa harta bukan menjadi warisan utama untuk anak kita? Sudah ada kisah nyatanya. Beliau yang pertama, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, kekayaan luar biasa, anaknya banyak. Ternyata ketika beliau wafat, anak itu dapat tanah, kebun, banyak, Bu. Itu yang berupa harta benda, uang cashnya, Bu. Halo. Khalifah Walid bin Abdul Malik meninggalkan warisan anaknya yang berupa uang cash itu 40 juta dinar per anaknya. Dinar ya, bukan dirham. Dinar itu kan emas. Ketika dikonversikan, ternyata satu anak dapat warisan berapa? 80 triliun. Satu anak. Terus yang kedua, kisah penggantinya setelah Khalifah Walid bin Abdul Malik meninggal, Ibu, digantikan sama adiknya masalah. Nah, adiknya Khalifah Walid bin Abdul Malik ini, adiknya jadi khalifah, kemudian juga meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal dunia itu ternyata karena ada anak yang masih kecil, kemudian ada adik-adik yang masih banyak, khawatir rebutan, maka ada ulama yang bisikan, Khalifah, anakmu masih kecil, adikmu banyak, gimana kalau kekhalifahan diberi kepada iparnya salah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Dalam ceritanya khalifah, tapi kan, nanti kalau ini bukan adikku tapi kok jadi khalifah gimana? Biar nggak cemburu gimana? Nanti setelah Umar wafat, pengganti baru adik-adiknya itu, Pak. Dalam perjalanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, dan dalam kisahnya dalam 2,5 tahun itu sampai bingung membagi zakat karena nggak ada orang yang berat menerima zakat, saking makmurnya, Bu. Hanya 2,5 tahun. Dalam cerita lainnya bisa jadi Umar bin Abdul Aziz karena diracuni bulan-bulan karena perbuatan kekuasaan itu. Dan Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau meninggal dunia, ada seorang orang raja juga menyampaikan, lah nanti kalau anak meninggal dunia gimana? Silakan nanti saya berikan harta yang banyak di orang berkerajaan, Bu ya. Saya titipkan anakmu dengan zat yang lebih kaya dari engkau. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Dalam kisahnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan anaknya berupa 8 dirham perak. Dikonversi ke keuangan sekarang hanya berapa? 560. Kebayang, Bu, berapa sisinya? Sangat jauh. Jatuhnya 80 triliun bisa bertahun-tahun, tapi ternyata nggak sampai 20 tahun. Nih faktanya, Bu ya. Sekitar 20 tahun kemudian Khalifah Bani Umayyah hancur, kalah dengan Bani Abbasiyah. Anak-anak Walid bin Abdul Malik menjadi gelandangan. Anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi orang besar di zamannya, pembayar zakat yang besar-besar di zaman itu. Padahal ketika bapaknya meninggalnya bertolak belakang. Harusnya kalau survive maka survive yang anak yang bertanggung 80 triliun, Bu. 80 triliun. Itu akhirnya di gelandangan ketika bapaknya sudah tidak ada. Jadi dari sini beragam warisan berupa harta bukal yang utama. Atau kenapa? Pas jam 2 aman nih, Pak. Nah,
asuh ini, ya, mumpung belum terlambat karena kita punya PR tadi. Apa PR Bu? Anak kita akilnya ketinggalan daripada baliknya, maka kita akan review pola asuh kita. Bagi yang punya anak ini, nggak apa-apa. Pak mau ulang lagi prosesnya, boleh. Biar nggak salah jalur ya. Langsung pakai ilmunya silakan. Ini kan. Ada yang mau nambah lagi Pak Bu? Mau nambah lagi silakan. Yang pertama, bicara keyword pertama akan kita bagi fase di 4 fase ini. Yang pertama 0 sampai 2 tahun. Di 0 sampai 2 tahun, maka kerjaan orang tua fokuslah dengan pendengaran anak kita. Sebagai bapak punya ngaji, bapaknya ngaji. Terus Bu, jadi yang masih punya bayi Bu, ibu ya, 0 sampai 2 tahun fokus yang pinginnya, difokuskan dengan pendengarannya. Dengan hal yang positif Pak. Jadi kalau kebayang kalau bapaknya mau kasar di rumah sama ibunya ribut di rumah, kasar dengan bayinya, nanti kerekam langsung. Fase 0-2 tahun lewat sudah senti kok. Fase yang kedua 2-7 tahun. Maka di usia 2-7 tahun fokus pada penglihatan anak kita. Contohnya begini, yang baik-baik bagi anak usia ini adalah apa saja yang dilakukan ibu bapaknya itu dianggap baik. Jadi kalau anak kita sekarang susah sholat malam, kalau sekarang susah tahajud, susah baca Quran, susah sholat jamaah, kenapa? Karena memang waktu 2-7 tahun nggak pernah lihat bapak ibunya melakukan nggak lihat. Karena yang dikatakan baik versi anak itu yang dilihat oleh anak itu. Ada kisah Bu, bapaknya anaknya ngambil pakai kaki Bu, beli barang pakai kaki. Kenapa? Oh nggak baik itu. Loh, ternyata pernah melihat orang tuanya ngambil barang pakai penglihatan 2-7. Jadi di usia 0-7 tahun ini fase tanaman tauhid dan muraqabatullah. Jadi yang maka boleh sekolah penting ya. Maka sekolah luar biasa Bu. Allah Maha melihat apa yang tak terlihat. Allah Maha mendengar apa yang tak terdengar. Allah la ilaha illallah. Harusnya dapat usia TK kemarin. TK luar biasa. Ini kurikulum ya, kurikulum mana? Saya juga banyak sih Pak Bu. Nanti akan bicara utama pengasuhan. Nah baru umur 7-10 tahun ini Bu. 7-10 maka fokus pada pendisiplinan ibadah. Kenceng-kencengin Allah di situ. Kalau sekarang sudah susah anak kita, sudah melawan. Tapi 7 tahun itu harus pendisiplinan ibadah tingkat tinggi. Jadi anak usia 0-7 itu belum sholat apa-apa. Tapi kalau 7-10 tahun harus kencang betul anak harus sholat. Ini fase disiplin menjadi hamba Allah. Baru yang ketiga, ini fase kita 10-12 tahun fokus memfasi hal positif, memutus hal negatif, berikan amanah seperti mereka kambing. Ini yang punya di luar PTN perumahan, saran saya mulai besok yang laki-laki tokohnya bagus. Kurikulum terbaik untuk anak sekarang usia SMA berikan apa? Kambing. Bener Pak, ada Pak. Ini sudah belajarnya bukan ada Pak. Saya tuh beli kambing nggak bisa diberikan Bu. Saran saya yang di non BTN yang meruan belikan kambing anak kita Pak, yang laki-laki. Pertama ya. Kenapa? Karena fasenya adalah fase untuk memfase hal yang positif. Ya, anak-anak di sana ada panahan, yuk panahan yuk. Berikan support full bagi hal-hal positif yang diminta untuk yang sekarang ini. Jadi gimana? Karena anak kita di usia ini, kalian, maka perhatikan langkahnya ini. Supportlah dengan hal yang positif. Tapi jangan lupa putuskan dengan hal negatif. Saya pernah melihat orang tua, Pak, anak bapak itu sudah main nongkrong di sini sambil begini, pulang jam malam. Tolong Pak, anak itu baru semingguan di sini. Tolong tarik ingatkan jangan campur sama gerombolan itu. Kalau alam, apakah bapak itu nggak punya omongan saya? Sekarang itu Pak kerjaannya nongkrong. Alumni mana? Alumni BIPU.
Bahkan saya selalu dulu sudah minta orang tuanya. Saya panggil Pak, kamu langsung Pak. Terus mau mas apa jam tarik segala anak dari lingkungan itu. Gimana tarik langsung, jangan sampai dengan lingkungan itu. Ya, maka perhatikan ini. Yang kedua, tadi Pak perhatikan usia. Yang kedua, peran ayah tolong dikuatkan lagi. Satu menjadi pelatih, kedua pendidik, ketiga pengasuh. Pelatih, pendidik dan pengasuh. Siapa yang berperan, Bu? Ayah. Bapak yang ambil peran ini, bukan ibu. Ya. Ayah yang ambil peran ini untuk laki perempuan. Ya. Yang ketiga, satu usia, dua tiga peran ayah, ketiga tanggung jawab. Tolong sama-sama sepakati bahwasanya laki-laki itu diberikan duit sampai kapan, Bu? Usia balik. Yang perempuan menikah. Dan ini harus disampaikan ke anak kita semuanya. Bapak ibu memberikan kamu uang itu sedekah. Nah, kenapa? Kamu sudah balik soalnya. Gak wajib kamu gak punya uang, gak wajib saya. Kenapa? Karena sudah balik, gak bisa. Kamu udah lihat itu masalahnya. Sudah balik. Kata dia jangan pula udah S2 aja masih minta uang bapak ya. Karena bukannya terlambat macam ini. Harus tanamkan sejak sekarang. Kamu itu kalau sudah balik itu sudah lepas tanggung jawab bapak ibu. Loh, kok masih ya kan saya kasihan aja ke kamu. Sedekah. Jatuhnya bukan nafkah Pak, sedekah. Jadi kalau bapak ibu anak yang sudah balik itu jatuhnya sedekah. Siap Bapak sekalian menyampaikan anak? Sampaikan Pak. Sampaikan mereka. Setelah kamu balik nanti bapak ibu sudah nggak wajib menafkahi kamu. Kalau bapak masih beri uang, itu namanya sedekah. Yang keempat, doa. Ini doa Nabi Ibrahim waktu ditinggalkan Sarah di mana? Sarah Pak ya? Benar Sarah ya? Sarah Nabi Ismail. Ini saya guru Bu, dapat ilmu ini Bu, dapat ilmu Masya Allah ya. Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min duryati biwadin ghairi di zair'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya meskipun satu di sisi rumahmu Baitullah yang bermati. Bapaknya meninggalkan istri anaknya di lembah yang tak ada tanaman. Kemudian ya Tuhanku, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hal sebagai manusia cenderung kepada mereka dan anugerahkan mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi setelah nanti anak kita keluar dari WU, mondok di mana saja, jauh dari kita semua atau lepas dari masa balik dari ibu, maka doa ini yang selayaknya kita panjatkan. Ya Allah, anakku jauh dari pandangan kami. Ya Allah, anakku jauh dari pendampingan kami. Ya, maka ini surat Ibrahim ayat ke-37. Ibu bapak bisa cari tafsirnya boleh. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di lembah yang tidak ada makan sedikit pun. Halo? Ibu sekalian, apa masalah kita? Anak kita masa akil dan balik tidak berjalan bersama. Lebih duluan mana? Lebih duluan baliknya, akalnya belum. Bahkan tadi saya dengar di teorinya baru umur 22 tahun. Maka saya berapa parenting di sini, ibu bapak jangan lama manjakan usia anak itu. Ya. Diperpendek aja, jangan lama. Karena kalau sudah balik repot. Yang kedua, sepakat tolong Bu sampaikan ke anak-anak. Nah, usia balik itu batas ayah beri nafkah.
Maka tadi Pak yang laki-laki berikan apa? Kambing untuk biar bertanggung jawab. Apakah Pak Karno sudah bagus? Sudah jauh, masih jauh Pak. Masih jauh. Ya. Harapannya di forum ini saya sampaikan, semoga saya bisa komitmen lagi untuk menerapkan ilmu ini dan bisa berbagi dengan semuanya, sehingga anak kita yang lulus tahun 2025 selamat semua. Amin ya rabbal. Walau sawab, terima kasih. Ikan sepat, ikan cucut. Lebih cepat kita lanjut bagi jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu sekalian BPI yang disampaikan oleh Bapak Sukirno. Setelah ini kita akan sama-sama ke ruang kelas untuk pembagian ijazah. Yang pertama untuk kelas 6A BU1 di ruang belakang kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti bersama Pak Joni, kemudian yang kelas 6 BU1 di sampingnya lagi. Kemudian untuk kelas 6C dan D BU1 di sebelah tangga ya Bapak Ibu. Masih ingat lah ya, pernah ngambil rapor di situ Bapak Ibu. Kemudian untuk kelas 6A BU2 itu ada di sebelah barat, nanti di kelas 6A juga. Dan 6B di kelas 6B BU2, dan untuk 6C berada di kelas 5B BU2 di sebelah barat atau dekat pojokan arah ke kantin. Insya Allah hafal semuanya, depan kolam ya. Kemudian nanti Bapak Ibu ada juga beberapa yang langsung mengambil dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi secara umum ngambilnya di ruang yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada yang ngambil dengan Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama dengan Bapak Sukirno, saya sebutkan nanti ayah atau bundanya yang hadir atas nama Zaki Arthur Abraham dengan Bapak Sukirno di ruang ini. Anita Askalutia, kemudian Firtaufik Rahman, Willy Alia Bahuga, Torres Muntasya Suyanto, kemudian Safa Safira dan Salsa Putri, itu bersama Bapak Sukirno di ruang ini. Kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Usnul Kamili di pas di tangga naik tadi ada ruang Kepala Sekolah, yakni wali dari Ananda A2 Hamas Palestina Airlangga, Fizat Atmanegara M. Davan, kemudian Sera Moza, kemudian Rizky Subekti, kemudian Rizky Bayu Aji dan Salsa Ramadhani, itu bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini kita akan meninggalkan ruang ini menuju ruang yang disebutkan tadi. Namun sebelumnya kita tutup bersama majelis kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita diberikan kemudahan sampai nanti tibanya bulan Syawal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bapak Ibu, karena jalannya hanya satu arah, mohon bergantian.